Polres Kutai Timur telah menyelidiki kasus dugaan pembakaran oleh pria berinisial A 48 tahun terhadap istrinya NH 35 tahun dengan menetapkan AL sebagai tersangka. Dalam kasus ini, 4 orang saksi dikabarkan mendapatkan keterangan dari tersangka AL, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai kasus ini, saat ini kami telah terhubung bersama rekan kami dari Tribun Kaltim, Nurila Firdaus. Rekan Nurila, selamat siang. Ya, selamat siang rekan Alinda. Baik, rekan Nurila, Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi. Ya, Silakan. baik rekan Alinda dan Tribuners, selamat siang. Izin melaporkan dari Sarmata Kabupaten Kutai Timur terkait kronologi kasus dugaan pembakaran oleh suami terhadap istrinya, yaitu berdasarkan dari laporan Kasatreskrim Polres Kutai Timur bernama AKP Ardian Rahayu Priyatna. Beliau menjelaskan bahwa awalnya tersangka AL yang berusia 48 tahun dan istrinya NH yang berusia 35 tahun sebagai korban mengalami cekcok soal keuangan keluarga yang telah dialami selama kurang lebih 1 bulan ke belakang, di mana puncaknya itu pada Jumat 7 November 2025 sekitar pukul 10.50 WITA, yaitu mereka masih cekcok dengan akhirnya AL sebagai tersangka kemudian marah hingga naik pitam, dan akhirnya secara spontanitas AL juga mengambil bensin berupa pertalite, akhirnya juga menyiramnya ke tubuh sang istri yang berinisial NH. Kemudian akhirnya NH sebagai korban terkena luka bakar hingga menyeluruh sekitar 81%. Tak hanya itu juga ternyata atas peristiwa tersebut ada anaknya yang berusia 6 tahun dengan inisial AA itu juga menjadi korban atas peristiwa tersebut, sehingga beberapa bagian tubuhnya juga mengalami luka bakar. Ya, demikian Alinda. Baik, rekan Nurila, lantas sebenarnya apa yang mendasari motif dari pelaku AL ini hingga tega melakukan tindakan keji pada istrinya yang dikabarkan istrinya tewas? Silakan. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pelaku AL mengaku kepada polisi bahwa motifnya melakukan tindakan keji tersebut karena beliau telah merasa tertekan atas tekanan dari istrinya, di mana istrinya selalu hampir setiap hari melakukan tekanan terkait kondisi keuangan, di mana diketahui bahwa pelaku AL yaitu seorang pekerja pengawas tambak milik orang lain, sehingga ekonominya termasuk dalam golongan tengah ke bawah, sehingga istrinya yang dianggap hampir tiap hari menekan suaminya dari sisi ekonomi membuat si AL ini tertekan dan tidak merasa dihargai sebagai seorang laki-laki, hingga akhirnya saat terjadi cekcok antara AL dan NH, AL harus melakukan tindakan keji tersebut. Demikian Alinda. Apakah tidak ada motif lain selain motif keuangan, Nurila, dalam kasus ini? Ya, Alinda, untuk sementara ini dari Polres Kutai Timur menyatakan bahwa belum ada motif lain terkait kejadian tersebut. Awalnya memang dugaannya ada rasa kecemburuan, ternyata setelah didalami dan ditanyakan langsung kepada pelaku, pelaku juga merasa menyesal dan merasa trauma atas kejadian tersebut, bahkan dia juga merasa terpukul mendengar bahwa istrinya atau korban yang berinisial NH itu telah meninggal dunia pada pada Selasa 11 November sekitar pukul 15.02 WITA. Demikian Alinda. Nurila, lantas adakah korban lain dalam kasus ini? Kabarnya ada anak korban berusia 6 tahun juga menjadi korban, dan lantas bagaimana tindakan dari pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, dan apakah ada pendampingan untuk anak korban yang berusia 6 tahun ini? Ya, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami sampaikan terkait korban dari peristiwa kasus pembakaran terhadap istri, yaitu sebenarnya ada 3 korban di sini, yaitu pelaku sendiri AL dan korban atas nama NH serta anaknya yang berinisial AA yang berusia 6 tahun, di mana kondisi korban NH, korban utama yaitu sebagai istri, dia telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa 11 November sekitar pukul 15.02 WITA di RSUD Kudunga di ruang ICU tepatnya. Sebelumnya beliau mengalami luka yang sangat kritis, luka pembakaran hingga 81% sekujur tubuhnya terbakar oleh api. Kemudian selain itu juga pelaku sendiri, tersangka AL, mengalami juga luka bakar di bagian tangan kirinya, sehingga dia juga harus melakukan perawatan khusus di RS swasta, RS Meloy Sangatta,
Dan kemudian yang korban ketiga yaitu anaknya sendiri yang masih berusia 6 tahun dengan inisial AA. Dia terkena luka bakar di beberapa bagian tubuhnya, diantaranya yaitu bagian kedua pahanya di sisi kanan dan kiri, kemudian bagian bokong, serta bagian punggung. Nah, saat ini untuk korban NH sendiri sudah dinyatakan meninggal dunia sejak Selasa kemarin dan sudah diserahkan kepada keluarganya dan informasinya sudah dikebumikan. Sedangkan pelaku sendiri yang masih terkena luka bakar mungkin masih dalam proses penyembuhan, namun saat ini berada di Rutan Mako Polres Kutai Timur dan sudah melakukan penahanan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Kutai Timur. Sedangkan anaknya berusia 6 tahun ini diinformasikan oleh Polres Kutai Timur bahwa masih berada di RSUD Kudungga Sangatta. Kondisinya masih perlu perhatian intens dari medis dan rencananya akan dikembalikan kepada keluarga yang terdekat. Demikian Alinda. Kami dari Polres Kutai Timur mengucapkan bela sungkawa duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudari Nur Halimah atas kejadian kemarin. Beliau menjadi salah satu korban daripada kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan beliau almarhumah mengalami luka berat dan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kudungga di Sangatta. Kami dari Polres Kutai Timur tentunya akan terus berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sampai dengan selesai dengan cara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan proses penanganan kasus pembakaran yang dilakukan oleh saudara AL terhadap istrinya, sampai saat ini proses sudah masuk ke tahap penyidikan dan sudah kita tetapkan tersangka terhadap suaminya. Kemudian terhadap korban, sekarang ini ada 2 yang berada di rumah sakit. Yang satu anaknya sekarang masih mendapatkan penanganan secara intensif di rumah sakit daerah Kudungga. Kemudian untuk istrinya sempat mengalami kritis selama 4 hari di ruang ICU dan pada puncaknya kemarin sudah menghembuskan napas terakhirnya. Untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan di Mako Polres Kutai Timur. Untuk kondisi pelaku pada saat kita minta keterangan memang yang bersangkutan pun mengalami luka bakar di tangan kiri, sebelah kiri. Kemudian memang pada saat diambil keterangan pelaku ini merasa bersalah dan dalam keadaan psikologis yang cukup terpukul karena mendengar informasi istrinya dalam keadaan kritis serta anaknya pun ikut menjadi korban atas pembakaran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.